Oke, di part sebelumnya kita sampai di Joseph yang menerima buku baru berjudul Awaken the Giant Within dari si Linji untuk mengimprove kondisinya yang sebelumnya telah mengalami PTSD. Nah, pada hasilnya pun buku ini memang memberikan motivasi kepada si pembacanya untuk percaya pada potensi diri sendiri. Sehingga Linji di situ pun memberikan petua yang dia ambil dari bukunya kepada si Joseph bahwa potensi seorang manusia itu sebenarnya berasal dari dalam diri atau dari jiwa mereka, bukan pada fisik mereka. Maka Linji di situ kemudian menekankan jika Joseph ini merasa tidak berkembang lagi, meskipun sudah latihan segala macam, berarti masalahnya berasal dari dalam diri, bukan dari fisiknya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu kata si Linji. Nah, seperti biasa buku tersebut di tangan si Joseph kemudian berubah judul menjadi Virtual Soul Domain, yang kemudian membuat si Joseph ini kagum dengan isinya karena pada sudut pandang si Joseph, bukunya itu berisi metode latihan yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Bahkan cukup bisa merusak konsep pengetahuan yang sudah dia ketahui selama ini, di mana metode latihannya adalah menggunakan jiwa untuk mengumpulkan dan mengendalikan aether, serta menggunakan imajinasi untuk memperkuat diri. Dan dari hal tersebut, Joseph menyimpulkan bahwa buku ini setidaknya setara tingkat supreme katanya. Nah, di chapter selanjutnya kemudian dijelaskan bahwa pengetahuan dari buku tersebut perlahan masuk ke kepala Joseph begitu saja tanpa effort apapun dari si Joseph. Dan kemudian Joseph mengerti bahwa Virtual Soul Domain ini ternyata tidak hanya bersifat spiritual atau virtual saja, tapi bisa bermanifestasi dan digunakan untuk pertempuran. Jadi singkatnya, Joseph ini bisa membuat sebuah domain atau area yang bernama Soul Domain, dan di dalam area tersebut Joseph bisa membuat hukum-hukumnya sendiri yang dia kendalikan sendiri. Lalu Joseph juga bisa membuat yang dinamakan virtual image atau seperti imajinasi yang kemudian bisa dimunculkan untuk membantu dia di pertempuran. Dan sampai sini, kalau kalian ingat dulu aku pernah spoiler tentang batas tingkat destruktif dan supreme, di mana dari tingkat destruktif kalau mau naik ke tingkat supreme itu harus setidaknya menguasai satu hukum apapun itu. Nah, si Joseph ini bisa membuat hukum baru di dalam area soul domain-nya tersebut. Jadi bisa dibilang dari sini Joseph sudah akan naik ke tingkat supreme dengan menguasai virtual soul domain ini. Nah, tapi dikatakan ada juga kekurangan dari teknik ini, di mana di dalam area soul domain-nya tersebut, jika si musuhnya ini memang bisa menemukan celah dari hukum yang dibuat oleh si Joseph, ternyata soul domain tersebut masih bisa pecah. Atau bisa juga kalau Joseph ini kehabisan aether tentunya, itu soul domain-nya juga bisa rusak. Dan durasinya pun tergantung seberapa banyak aether yang si Joseph ini punya. Tapi menurut si Joseph, dengan kekuatan sebesar itu, dengan dia bisa membuat hukumnya sendiri, sepertinya akan cukup untuk menghabisi musuhnya duluan sebelum si musuh ini dapat menemukan celah di dalam soul domain-nya tersebut. Dan kemudian setelah cukup memahami kekuatan barunya tersebut, di sini Joseph akhirnya menyadari bahwa batasan untuk seseorang naik ke tingkat supreme adalah menguasai sebuah hukum, seperti yang sudah di spoiler sebelumnya. Tapi di sini Joseph baru tahu kalau batasannya adalah menguasai sebuah hukum. Nah, lalu dikatakan Joseph merasa pengetahuan dari buku Linji ini seperti hidup, jadi bukan pengetahuannya yang menunggu dicari oleh seseorang, tapi pengetahuan itu yang mencari seseorang. Nah, ini juga yang membuat si Joseph ini sangat terpaku pada saat itu dengan bukunya, seperti dia terhipnotis dan tidak sadar kalau dia sedang termakan pengetahuan tersebut, sebelum akhirnya disadarkan oleh si Linji ketika Linji bertanya tentang bukunya bagus atau tidak, sambil menepuk pundaknya si Joseph, yang akhirnya membuat si Joseph ini sadar. Nah, kasus ini mirip dengan anggota Bloodfish yang kemarin tewas di part sebelumnya karena tidak kuat menampung pengetahuan dari buku yang dikasih oleh si Wilde, dan akhirnya termakan oleh pengetahuan tersebut. Jadi efeknya kurang lebih mirip seperti itulah. Nah, disitu Linji lalu mengatakan kepada Joseph kalau jangan terlalu memaksakan yang justru nantinya akan tidak efektif. Jadi lebih baik santai saja mengikuti arus, kata si Linji. Itu karena si Linji ini tadi melihat Joseph terlalu fokus kepada bukunya tersebut. Dan Joseph pun juga heran dengan dirinya sendiri, padahal dia sudah beberapa kali menghandle buku Linji, tapi selalu saja pas pertama kali pegang buku baru, dia itu hampir termakan buku tersebut dan harus disadarkan oleh si Linji. Tapi Joseph kemudian berpikir sepertinya wajar karena makin kuat bukunya pun makin bahaya juga tentunya. Nah, setelah ngobrol singkat dengan si Linji dan Joseph sudah memutuskan untuk meminjam buku tersebut, Linji kemudian berencana untuk menyinggung kembali tentang urusan kepolisian. Yang menurut Linji kan Joseph ini datang untuk urusan tersebut sebenarnya, bukan untuk pinjam buku. Tapi karena dikode-kode sama si Linji, Joseph akhirnya pinjam buku. Nah, tapi sebelum itu ada scene yang menarik di mana si Muen yang ada di situ mau menuangkan air untuk si Joseph dan Linji, kemudian ditahan oleh si Linji karena Linji mau nuang airnya sendiri. Nah, di situ dikatakan Linji itu sebenarnya kasihan dengan si Muen. Karena sampai sini kan Muen itu sudah disibukkan jadi pengelola toko sebelah. Yang mana toko sebelah itu kata si Linji duitnya lumayan pak, jauh dibanding dengan toko bukunya sendiri. Apalagi Muen juga masih disibukkan untuk mengurus toko buku Linji juga. Jadi Muen ini sangat sibuk memang, sehingga Linji merasa harus mengurangi beban si Muen ini seperti nuang air tadi, setidaknya dia bisa sendiri.
Nah, akhirnya setelah itu mereka membicarakan progres tentang Church of the Dome, di mana Joseph melaporkan bahwa mereka akan mempublikasikan bukti-bukti yang didapatkan oleh Cherry terkait Hololuminescence dan sebagainya. Lalu mereka juga sudah mempersiapkan untuk penyerangan ke Church of the Dome. Sedangkan Linji hanya mengiyakan saja dan cuma bilang semangat kepada si Joseph. Lalu kemudian menambahkan juga kalau terkait Fire Sword atau spesifiknya si Gabriel yang adalah dalang di balik Church of the Dome. Linji bilang kepada si Joseph kalau jangan khawatir karena sepertinya si Gabriel ini tidak terlalu berbahaya katanya. Nah, menurutku kata-kata si Linji ini merujuk ke part setelah hilangnya tubuh si Michael ya, dimana disitu kan Linji menyadari kalau bisa saja Fire Sword ini adalah sebuah organisasi yang bersinggungan dengan sihir, dan disitu yang bisa sihir cuma si Linji. Jadi si Linji ini mungkin berniat untuk mengurus si Gabriel menggunakan Dream Realm-nya, karena di part 34 tersebut kan Linji juga berpikir kalau sekalian aja membuat Church of the Dome sebagai bahan percobaan Dream Realm-nya. Nah, tapi ini cuma teori aja dan tidak dijelaskan di novelnya. Meskipun memang setelah itu teori ini mungkin terkonfirmasi ya, mungkin dari penjelasan novelnya di chapter yang sama, dimana setelah kepulangan si Joseph, Linji itu langsung pergi tidur karena dia berniat untuk memperluas Dream Realm-nya ke Church of the Dome. Yang mana beberapa hari terakhir ini rupanya Linji juga sudah memperluas Dream Realm-nya ke dunia nyata. Dari yang awalnya masih kecil, sewilayah tokonya doang, lalu perlahan bahkan lompat-lompat ke mimpinya orang lain. Nah, progresnya ini cukup cepat kata si Linji, sampai akhirnya Linji masuk ke mimpinya salah satu apostle dari Church of the Dome. Dan dari mimpi tersebut, Linji berhasil menemukan lokasi Central Chapel Church of the Dome, dan malam itu Linji berniat untuk memperluas Dream Realm-nya ke seluruh penjuru Central Chapel tersebut. Yang prosesnya ini bahkan bisa memakan waktu beberapa hari katanya, sehingga sebelum tidur malam itu Linji mengatakan kepada si Moen kalau jangan aktivitas dekat kamarnya si Linji, karena dia mau menyendiri katanya. Nah, singkat cerita setelah tidur Linji kembali masuk ke Dream Realm miliknya, dan dikatakan setelah pondasi Dream Realm-nya selesai, ketika tidur Linji itu akan selalu masuk ke Dream Realm-nya tersebut dan tidak mungkin bisa bermimpi yang lain lagi. Nah, kalau kalian ingat, Dream Realm yang dibuat Linji itu mirip seperti kamarnya ketika di bumi dulu, yang kemudian meluas menjadi satu rumah. Dan satu-satunya makhluk yang pernah masuk ke Dream Realm-nya si Linji ini adalah Buck saja. Oke, Shin kemudian berpindah ke Linji yang masuk ke dalam Dream Realm-nya, dan posisinya saat ini ada di kamar di dalam Dream Realm ya. Dan dari kamar tersebut Linji kemudian turun ke lantai 1 lalu membuka pintu, di mana pintu ini adalah pintu yang sama tempat Buck masuk ke dalam Dream Realm-nya si Linji sebelumnya, yang kemudian Buck tidak bisa membukanya setelah masuk. Linji kemudian membuka pintu tersebut, tapi di luar ternyata bukan sebuah pemandangan alam yang indah, melainkan lorong yang ada di Central Chapel-nya Church of the Dome. Jadi singkatnya Linji ini sudah membuat tiruan seluruh Central Chapel Church of the Dome di dalam Dream Realm-nya dan dempet sama si rumahnya ini. Nah, di sini kemudian dijelaskan bentuk Central Chapel ini yang singkatnya berbentuk seperti bulan sabit jika dilihat dari atas. Lalu di pojok kanan bawah dari bentuk bulan sabit ini ada lorong dan koridor yang sangat mewah, yang fungsinya hanya sebagai estetik dan biasanya digunakan untuk menjamu tamu-tamu yang datang ke Church of the Dome. Nah, tadi setelah Linji keluar dari pintu rumahnya, dia itu masuk ke bagian kanan bawah ini alias koridor ini. Lalu setelah dari koridor ini, di tengah ada bagian utama Central Chapel yang berfungsi sebagai tempat penyembahan, aula utama, dan banyak disimpan juga artefak milik Church of the Dome di situ. Ada juga tempat tidurnya para anggota Church. Lalu terakhir di pucuk atas dari bentuk bulan sabit ini adalah tempat eksklusif bagi Pope dan para apostelnya. Nah, ini adalah bentuk bangunan Central Chapel yang sudah ditiru oleh Linji di dalam Dream Realm-nya. Setelah itu dijelaskan proses Linji membangun Dream Realm ini cukup memakan waktu dan usaha, di mana dia harus lompat-lompat antar mimpi untuk menemukan apostle Church of the Dome, sampai mempengaruhi mimpi si apostle ini memerlukan effort yang sangat besar katanya. Nah, tapi ketika Linji curhat ke Silver tentang kesusahannya ini, Silver cuma bilang kalau proses Linji ini terlalu lama di tahap awal-awal. Harusnya di tahap awal itu bisa cepet katanya, setelah itu baru mulai mempengaruhi mimpinya si apostle tersebut. Tapi ya Linji bilang namanya juga belajar katanya. Nah, setelah tahap menemukan dan menandai mimpi dari si apostle ini, singkatnya Linji itu perlu mempengaruhi supaya si apostle ini memimpikan Central Chapel-nya tersebut yang akan dibangun di dalam Dream Realm. Jadi Linji itu kudu berulang-ulang membuat si apostle memimpikan Central Chapel-nya sampai Linji selesai membangun Central Chapel tersebut di dalam Dream Realm. Dan singkat cerita selesailah bangunan tersebut terbentuk di dalam Dream Realm-nya si Linji. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik di sini, dimana dikatakan setelah proyek Linji ini selesai, entah kenapa dia itu tidak bisa menemukan atau mendeteksi si apostelnya tersebut. Sehingga di sini Linji sempat bingung apakah ini ada hubungannya dengan selesainya proyek tersebut, gitu ya. Apakah ada efeknya segala macam. Nah, tapi menurutku ini apostel mungkin apostel ketiga yang di part sebelumnya dibunuh sama si Athena. Jadi karena tewas, tiba-tiba Linji nggak bisa nyari si apostelnya lagi. Dan kebetulan aja itu tepat ketika Linji selesai dengan proyeknya.
Nah, tapi mau semirip apapun bangunan tersebut dengan aslinya, kata Linji itu tetap saja hanyalah sebuah mimpi dan hanya sebuah bangunan yang ada di dalam mimpi dan terbuat dari aether. Makanya tujuan Linji setelah itu adalah menyatukan atau lebih tepatnya menumpuk dream realm tersebut dengan dunia nyata. Dan ini nanti efeknya akan mirip dengan kejadian Bug yang masuk ke dream realmnya si Linji padahal dia masuk ke toko yang ada di dunia nyata. Tapi karena sudah overlap ya, dimensinya saling tumpuk menumpuk, maka si Bug masuk ke dalam dream realm. Oke, akhirnya di sini Shin akan masuk ke pertempuran besar antara pasukan Linji dan Church of the Dome. Yang mana kejadian ini hanya selang beberapa hari setelah kunjungan Joseph ke toko Linji di awal video tadi dan juga terjadi bersamaan dengan Linji yang ngotak-ngatik dream realm-nya tadi. Oke, pada scene awal diperlihatkan si Pope Rodney memakai jubah emasnya dan membawa scepternya seperti biasa di tempat Silver Placenta yang dikatakan altarnya ini sudah kotor akibat bekas puluhan pengorbanan yang cukup brutal. Nah, di situ Rodney bilang bahwa sebentar lagi dewa yang dia sembah akan turun dan pertempuran besar akan terjadi. Tapi di situ dia cukup optimis bahwa dia akan menang melawan Sun's Fate dan Secret Tower yang lagi-lagi dia juluki sebagai kroconya Evil God atau maksudnya kroconya si Linji yang sok-sokan mau berlagak jadi dewa asli, makanya dia panggil Evil God. Nah, tak lama setelah itu Silver Placenta mulai menunjukkan perubahan di mana si doi mulai membesar dan bergerak, lalu muncul 7 sulur yang menyebar dan di ujung masing-masing sulur ini atau tentakel ini juga ada pembuluh darah yang nyebar juga memenuhi seluruh aula seperti jaring laba-laba. Kemudian mulai terdengar juga suara si scientist dari luar dan keributan dari para anggota Church of the Dome sendiri yang mau dijadikan persembahan selanjutnya. Jadi kan per upacara ritual itu ada satu rombongan priest gitu ya. Nah, giliran si rombongan yang ini mereka sudah mulai curiga dengan apa yang terjadi di dalam. Makanya kacau dan banyak juga yang berusaha kabur dari situ. Lalu tak lama simbol-simbol di tongkat Rodney mulai pecah satu persatu yang ini menandakan kematian apostelnya satu persatu juga. Bersamaan di luar juga terdengar makin kacau sampai akhirnya pecahlah simbol bulan di tongkatnya si Rodney dibarengi dengan terdengarnya suara teriakan dari saintis di luar yang menandakan si saintis ini sudah tewas. Lalu setelah teriakan si saintis tak lama terjadi ledakan besar yang meledakkan pintu chapel tersebut dan setelah itu terlihat Vincent muncul dengan skill Blaze Body-nya yang sedang aktif yang membuat penampilan seluruh tubuhnya ini seperti tanah panas yang retak dan matanya bercahaya panas. Nah, di belakang si Vincent juga terlihat ada si Athena, Joseph dan banyak pasukan Secret Tower yang bertempur dengan pasukan Church of the Dome. Jadi situasi di luar memang sudah sangat kacau di situ. Nah, ketika melihat si Vincent, menariknya Rodney ini sempat menyapa Vincent dengan panggilan my child atau anakku. Ya, seperti biasa seorang pop bisa manggil priestnya child atau anak. Tapi tentu saja ini justru membuat Vincent marah karena sudah tidak sudi dipanggil anak sama si Rodney. Sehingga Vincent pun melesat ke arah Rodney lalu nabok si Rodney sampai terpental ke arah altar. Dan kemudian ditabok terus sama si Vincent sambil Vincent bilang kalau lu siapa manggil gua anak katanya. Saking dendamnya si Vincent ini sama si Rodney. Nah, di sini jelaskan meskipun Rodney sudah babak belur dan palanya penyok, tapi anehnya Rodney tetap ketawa dan bertanya kepada Vincent apakah cuma ini kemampuan yang dikasih sama si Evil God itu katanya. Nah, merasa diremehkan, Vincent bilang akan menunjukkan kekuatan aslinya, dimana setelah itu Vincent menggunakan skill Eternal Doom miliknya yang kemudian membakar si Rodney dan berhasil membuat Rodney berteriak. Tapi Rodney yang adalah tingkat supreme tetaplah seorang makhluk tingkat supreme dan dengan masih mempunyai banyak kekuatan bulan, Rodney ini masih berhasil meregenerasi tubuhnya terus-terusan sambil terus terkena skillnya si Vincent. Yang mana kalau kalian ingat, Vincent itu punya skill yang bisa melemahkan kekuatan bulannya Church of the Dome yang saat itu juga dipakai untuk melawan si Bug. Sehingga tak lama kemudian sekitar 10 menit Rodney sudah tidak berdaya melawan si Vincent dan regenerasinya sudah tidak sanggup mengiringi serangan dari si Vincent. Nah, namun yang membuat merinding adalah si Rodney ini masih bisa ketawa pak dan kemudian mengatakan bahwa dia juga mengkonsumsi Holy Moon Essence. Yang mana fungsi dibuatnya Holy Moon Essence ini adalah sebagai wadah dewanya turun nantinya. Artinya Rodney ini sudah menyiapkan dirinya sebagai wadah si dewanya tersebut. Dan memang betul tak lama setelah itu ketawanya si Rodney ini sudah tidak terdengar seperti suaranya lagi, melainkan terdengar seperti kumpulan suara banyak orang. Lalu tangan Vincent yang memegang Rodney juga mulai terasa ada sesuatu yang menggeliat dari tubuh si Rodney sehingga membuat si Vincent ini secara refleks melepaskan si Rodney. Lalu ketujuh tentakel dari si Silver Placenta bergerak mengambil tubuh si Rodney dan menyerap si Rodney ke dalam tubuh placentanya. Nah, setelah menyerap si Rodney, si Silver Placenta atau si monster ini melayang ke atas bersamaan dengan awan mendung yang tiba-tiba terpecah dan memperlihatkan bulan purnama malam itu. Sehingga banyak dari orang-orang di bawah melihat ke atas ke arah si Silver Placenta dan bertanya benda apa yang melayang tersebut. Kemudian Vincent mengatakan bahwa itulah dewa palsu yang sudah mencuri kekuatan bulan dan selama ini dipercayai oleh Church of the Dome.
Nah, kemudian si plasenta ini mengalami perubahan kembali. Yang pertama terlihat adalah munculnya mata besar di bawahnya, yang kemudian si doi ini mengeluarkan teriakan keras dan membuat tanah bergetar. Nah, dengan sangat cekatan, Joseph langsung memimpin seluruh pasukan dengan langsung berteriak kepada seluruh unit Secret Tower di situ untuk segera membuat barrier yang padat dan tidak terlalu longgar. Karena monsternya ini sudah menyerap tubuhnya si Rodney. Jadi selain kekuatan si monsternya sendiri, kemungkinan besar si monster ini juga bisa menggunakan semua kekuatan milik si Rodney. Jadi bukan monster biasa yang selama ini mereka lawan. Lalu Joseph juga memberikan isyarat untuk bersiap bertarung melawan gaya kekuatan si Rodney. Karena Secret Tower itu selalu mempelajari kekuatan dari berbagai macam faksi di Noujin. Dan setidaknya ketika Joseph memimpin divisi tempur dulu, mereka itu selalu berlatih dan mempelajari kekuatan faksi lain, terutama si Rodney. Jadi harusnya mereka tahulah kekuatan Rodney itu seperti apa. Nah, kemudian di sisi lain kita juga diperlihatkan si Winston yang cukup kesal karena Joseph tiba-tiba mengambil alih kepemimpinan padahal saat itu dialah yang menjadi kepala divisi tempur. Ditambah lagi pasukan Secret Tower juga langsung semangat dipimpin oleh si Joseph ini. Dan Winston pun juga merasa Joseph ini lebih natural dalam hal memimpin pasukan dibanding dia sendiri. Sehingga terjadilah debat kecil antara si Joseph dan Winston di mana Winston protes kenapa malah Joseph yang mimpin. Tapi tentu saja ini berakhir aman dan damai dan justru Winston cukup senang karena temannya tersebut sudah balik lagi seperti dulu. Nah, singkat cerita sambil masih terdengar suara tertawa dari Silver Placenta yang memang cukup creepy, si monster ini pun membuat kubah di atas hancur, rubuh ke bawah dan terbakar, di mana terlihat di bawah juga ada para manusia yang berukuran sangat kecil dibanding dengan ukuran si monster tersebut dan terlihat tidak berdaya meskipun sudah mengeluarkan serangan-serangan mereka, tapi sangat tidak berefek kepada si Silver Placenta. Bahkan justru tentakel milik Silver Placenta ini membabat banyak pasukan yang ada di bawah seperti menginjak kumpulan semut. Nah, tak lama kemudian terlihat sepleret api menarik tentakel si monster dan berhasil membuatnya turun dan menjerit, yaitu si Vincent. Lalu dengan mata besarnya si monster itu pun menatap ke arah si Vincent yang tubuhnya berselimutkan api dengan tatapan yang penuh dendam dan ingin mencokot. Yang mana kemudian si monster ini merentangkan ketujuh tentakelnya dan di tentakel tersebut terlihat muncul gambaran 7 fase bulan yang menandakan bahwa 7 tentakel tersebut mempunyai kekuatan dari ketujuh apostelnya si Rodney, dari Silent Domain, Heresy Trial dan sebagainya. Dan ketujuh kekuatan tersebut diaktifkan secara bersamaan sehingga menimbulkan tekanan luar biasa kepada si Vincent dan membuat apinya mulai redup dan perlahan menonaktifkan skill Blaze Body-nya si Vincent. Yang mana Vincent di sini juga sudah tahu bahwa akan sangat susah melawan seorang monster yang sudah mencuri kekuatan bulan selama ribuan tahun, sedangkan dia sendiri baru menerima kekuatan matahari kemarin sore istilahnya. Tentu saja tidak bisa dibandingkan begitu saja. Nah, untungnya kemudian terdengar suara seorang wanita mengucapkan nama sebuah skill yang kalau diartikan adalah perampasan kekuatan. Yang suara tersebut berasal dari si Muen, di mana dia terlihat melayang di udara dengan tangan yang telapaknya diarahkan ke arah Silver Placenta. Lalu sambil mengaktifkan skillnya tadi, Muen pun kemudian menggenggam telapak tangannya. Nah, terlihat juga samar bayangan seorang wanita di belakang si Muen yang duduk di sebuah bulan sabit. Dia juga terlihat mengarahkan telapak tangannya ke Silver Placenta seperti Muen, seperti sedang memandu putrinya yang ada di depannya. Dan dia adalah sosok Walpurgis. Nah, di sisi lain, si Silver Placenta ketika melihat sosok Walpurgis langsung menjadi panik dan berusaha keras untuk kabur. Namun sayangnya sudah terlambat karena tepat setelah itu simbol-simbol ketujuh fase bulan di masing-masing tentakel si monster ini langsung terserap ke telapak tangan si Walpurgis dan membentuk simbol bulan purnama. Dan dengan ini Silver Placenta pun benar-benar terpojok dan berusaha kabur. Namun saat itu dia sudah tertangkap oleh si Vincent yang sudah mengaktifkan skill Blaze Body-nya kembali dan kemudian menarik si monster jatuh ke tanah. Lalu dengan tanpa menyia-nyiakan waktu, Vincent kembali mengaktifkan skill Eternal Doom-nya yang kali ini dia mengumpulkan energi sebanyak-banyaknya untuk membuat bola api besar di langit yang saking terangnya sampai terlihat seperti matahari kecil dan membuat suasana seperti pagi hari. Lalu bola api yang besar tersebut dia luncurkan jatuh ke arah Silver Placenta. Makin lama makin cepat menciptakan tekanan udara yang membuat tanah retak dan puing-puing berterbangan. Dan akhirnya mengenai si Silver Placenta yang kemudian gepeng seperti jeli tertimpa batu. Nah, seluruh medan pertempuran di situ terasa gempa besar dan gelombang panas menyebar, menyebabkan bangunan, pohon, dan puing-puing itu terpental keluar karena gelombangnya tersebut. Tapi ternyata skill Vincent ini masih belum selesai karena si monster ini masih bisa beregenerasi. Jadi Vincent tidak mau membuang waktu dan terus menyerang si monster tersebut.
Nah, Vincent yang sekarang melayang di udara kemudian membuat bola apinya tersebut makin masuk lagi ke tanah, nyesep terus ke tanah, melelehkan apapun di radius puluhan meter dan tanahnya melesak masuk sekitar 100 meter. Lalu Vincent pun memadatkan bola apinya sehingga menjadi sepertiga dari ukuran sebelumnya dan sekarang berwarna merah gelap, di mana Vincent merasa itu sudah maksimal dan dia tidak bisa memadatkan bola apinya lebih padat lagi. Nah, di sini Vincent dengan menghela nafas panjang bersiap-siap untuk kabur setelah nanti dia melepaskan bola api yang sudah dipadatkan tersebut, dan singkat cerita diledakkanlah bola tersebut oleh Vincent sehingga tercipta ledakan besar yang selain menciptakan gelombang besar ke atas itu juga menekan si Silver Placenta ke bawah. Bahkan ledakan tersebut sampai memperlihatkan struktur buatan kota Nuujin yang membuat Nuujin itu melayang. Nah, tapi rupanya tanpa diduga si Silver Placenta ini masih bisa terus beregenerasi, masih hidup dan berusaha mengincar Vincent dengan segenap sisa-sisa kekuatan yang dia punya. Dan ternyata berhasil menangkap si Vincent yang saat itu memang sudah kehabisan energi dan sudah kelelahan. Nah, untungnya singkat cerita muncullah si Joseph yang kemudian menghabisi si monster di detik-detik terakhir sampai kali ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Meskipun setelah itu Joseph masih diam di situ menatap ke arah si monster, takutnya bangun lagi sampai akhirnya dipastikan Silver Placenta ini sudah benar-benar tewas. Dan dikatakan satu serangan itu saja sudah menghabiskan banyak kekuatan si Joseph. Dan kata si Joseph, meskipun si monster ini sudah mau mati dan sudah sekarat, tapi tetap saja itu monster tingkat supreme yang tidak bisa diremehkan sama sekali. Nah, Joseph kemudian menghampiri si Vincent yang disitu sudah kembali ke bentuk manusianya dan terlihat tubuhnya ini sudah acak-acakan. Sampai Joseph ini membayangkan kalau misal Vincent ini masih seorang manusia biasa, sudah pasti dia ini koit pada saat itu. Alhasil Joseph menanyakan keadaan si Vincent dan Vincent bilang dia baik-baik saja, sehingga mereka berdua pun sangat senang karena bisa memenangkan pertempuran tersebut. Nah, tapi tak lama kemudian mereka semua dikejutkan dengan terdengarnya suara tepuk tangan dari seorang pria muda berambut silver dan terlihat melayang di udara. Nah, si pria ini memuji pertempuran mereka dan secara singkat memberikan selamat atas kemenangan mereka dengan monster tingkat supreme, meskipun si monster ini hanyalah sebuah dewa palsu, kata si pria tersebut. Nah, si pria ini memakai jubah hitam dengan simbol fire sword yang mungkin bisa kalian tebak, yaitu si Gabriel. Yang mana si Gabriel ini kemudian menatap ke arah Vincent dan Joseph, lalu berganti melirik ke arah Walpurgis dan mengatakan, ternyata benar dugaanku selama ini. Bulan yang asli memang belum mati dan hanya menciptakan kekuatan besar di dalam mimpi. Makanya para Primordial Witch bersembunyi di dalam Dream Realm, kata si Gabriel, sambil kemudian menyapa si Walpurgis dengan sebutan Walpurgis yang mengendalikan malam.